malam saudara sekalian. Salam jumpa kembali di dalam acara Renungan Malam pada hari ini. Malam ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema yang berarti dan yang tak berarti, dengan dasar firman Tuhan dari surat Galatia pasal 6 ayat 15. Galatia pasal 6 ayat 15 yang akan saya bacakan demikian. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, permisi tanya. Jikalau saudara diperhadapkan pada pilihan memilih antara sesuatu yang penting dengan yang tidak penting, yang bernilai dengan yang tidak bernilai, yang berarti dengan yang tidak berarti, manakah kira-kira yang akan saudara pilih? Saya yakin saudara sekalian akan memilih apa yang penting, yang berharga, yang bernilai. Bahkan apa yang tidak penting, apa yang tidak berharga, apa yang tidak bernilai itu kita tidak lagi persoalkan atau permasalahkan. Nah, saudara sekalian, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia pasal 6 ayat 15 yang telah kita baca tadi, Rasul Paulus menuliskan bahwa bersunat atau tidak bersunat itu tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dengan kata lain, bersunat atau tidak bersunat secara lahiriah tidaklah penting. Yang penting adalah menjadi ciptaan baru. Dengan demikian, yang lebih diprioritaskan atau diutamakan adalah soal menjadi ciptaan baru, bukan soal bersunat atau tidak bersunat. Bahkan perkara tentang bersunat atau tidak bersunat itu sudah sepatutnya tidak perlu dipersoalkan atau dipermasalahkan lagi. Saudara sekalian, surat Galatia pasal 6 ayat 15 ini dilatar belakangi oleh satu situasi di mana pada zaman itu ada guru-guru palsu atau pengajar-pengajar sesat yang notabene berasal dari kalangan orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi, yang mengajarkan bahwa untuk seseorang mendapatkan keselamatan tidaklah cukup hanya dengan percaya dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga harus disunat secara lahiriah menurut hukum ritual agama Yahudi sebagai salah satu tanda lahiriah telah melakukan hukum Taurat. Nah, saudara sekalian, tentu saja Rasul Paulus dengan tegas menolak dan menentang ajaran tersebut. Ia berulang kali menegaskan dalam surat-suratnya, termasuk di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia ini, bahwa manusia itu diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat sebagai sebuah hukum agama, sebab tidak ada andil manusia sedikit pun, baik melalui usaha tertentu maupun perbuatan baik tertentu, yang dapat membuat manusia itu dapat diselamatkan, melainkan hanya oleh karena kasih karunia atau anugerah Allah yang diterima melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, oleh karena melakukan hukum Taurat sebagai sebuah hukum agama tidak akan pernah dapat menyelamatkan manusia, maka sunat lahiriah yang merupakan salah satu hukum ritual agama dalam hukum Taurat itu pun juga tidak akan pernah dapat membuat manusia itu diselamatkan. Akibatnya, jelas bahwa sunat lahiriah sebagai hukum ritual agama dan sekaligus tanda lahiriah melakukan hukum Taurat tidak ada artinya untuk memperoleh keselamatan, apalagi dipakai menjadi syarat untuk mendapatkan keselamatan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan bersunat atau tidak bersunat itu tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Menjadi ciptaan baru sama artinya dengan dilahirbarukan atau dilahirkan kembali secara rohani menjadi manusia baru. Tentu saja dalam pengertian secara rohani, yaitu menjadi manusia yang benar-benar bertobat, meninggalkan kehidupan lama yang bertabiat dosa dan kejahatan, tidak lagi hidup berkanjang di dalam dosa maupun kejahatan, mengalami perubahan di dalam karakter, pola pikir, dan tingkah laku yang semakin serupa dengan Kristus setelah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Menjadi manusia yang hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, serta rajin berbuat baik dan berkarya baik,
sebagai buah keselamatan yang dihasilkan di dalam Tuhan. Inilah yang harus lebih dipentingkan, lebih diutamakan ketimbang sunat lahiriah yang mewakili hukum ritual agama maupun tanda lahiriah melakukan hukum agama. Sunat di dalam hati atau sunat batiniah terhadap apapun juga yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang merupakan ciri dari ciptaan yang baru, jauh lebih penting daripada sunat secara lahiriah. Saudara sekalian, di dalam kehidupan ini tidak sedikit orang yang lebih mengutamakan tentang hukum ritual agama ketimbang soal karakter, pola pikir, tingkah laku maupun cara hidup yang sepatutnya sebagai orang yang beragama. Termasuk di antara orang-orang Kristen sendiri. Ada orang-orang tertentu yang lebih mempersoalkan aturan-aturan lahiriah di dalam ritual keagamaan orang Kristen atau di dalam kebaktian orang Kristen, namun tidak mempersoalkan bagaimana karakter, pola pikir, tingkah laku, atau cara hidup mereka sebagai orang Kristen. Ada pula yang mengenakan tanda-tanda lahiriah sebagai orang yang beragama Kristen, misalnya memakai kalung salib, memakai kaos dengan gambar atau tulisan yang terkait dengan firman Tuhan, namun perkataan dan perbuatan mereka malah jauh dari firman Tuhan, malah melukai atau merugikan banyak orang. Nah, saudara sekalian, kiranya kita semua menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi ciptaan yang baru, memiliki karakter, pola pikir, tingkah laku, cara hidup yang semakin serupa dengan Kristus, hidup dalam kekudusan dan kebenaran, serta rajin berbuat baik dan berkarya baik dimanapun juga dalam kehidupan ini sebagai buah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mohon pertolongan-Mu agar kami sungguh-sungguh memiliki kehidupan sebagai manusia yang baru di dalam Tuhan, memiliki karakter, pola pikir, tingkah laku, cara hidup yang kudus, yang benar di hadapan Tuhan, serta melakukan karya baik, perbuatan baik di dalam kehidupan ini sebagai buah keselamatan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara sekalian, sampai berjumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.